Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairana Nur Sardina dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan bab 5 materi PAI, yaitu sikap toleran, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Menghindari diri dari tindak kekerasan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan sikap toleransi yang ada dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, dalam surat ini tuh terdapat beberapa kandungan, yaitu yang pertama Allah tuh menjelaskan bahwa Allah tahu siapa yang orang percaya Al-Quran dan siapa orang yang tidak percaya Al-Quran. Nah, orang-orang yang tidak percaya Al-Quran secara terus-menerus ini itu masuk dalam kekafiran. Yang kedua, Allah mengetahui orang-orang yang merusak bumi, menganiaya diri sendiri, dan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menjelaskan bahwa maupun orang itu berdusta kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akan terus berusaha menyelesaikan tugasnya untuk menyampaikan perintah dari Allah. Nah, selanjutnya itu menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memaksakan kehendak Allah, dan yang terakhir itu setiap orang itu bertanggung jawab atas pilihan dirinya masing-masing. Nah, manfaat dan hikmah dari sikap toleransi ini: tali persaudaraan semakin kuat, dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang, kehidupan bermasyarakat menjadi lebih tentram, damai, dan harmonis, dan negara akan semakin maju. Nah, contoh toleransi dalam kehidupan itu tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak menyalahkan tata cara ibadah orang lain, dan tidak menghina orang-orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerukunan yang berada dalam surat Al-Maidah ayat 32. Nah, di surat ini tuh Allah melarang manusia untuk melakukan tindak kekerasan seperti pemerasan, perkelahian, dan perjudian. Nah, dalam surat ini tuh ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya itu, nasib manusia sepanjang sejarah itu memiliki kaitannya dengan orang lain. Jadi sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Yang kedua, nilai suatu perbuatan itu dinilai dari tujuannya. Yang ketiga, orang-orang yang bekerja seperti dokter, perawat, itu tuh sebagainya harus mengerti apa nilai pekerjaan mereka. Dan yang terakhir itu perintah menaati ajaran Rasul dan menjauhi larangan yang menyimpang, larangan-larangan Allah. Nah, itu korelasinya surat ini, karena hidup rukun itu kan artinya saling berbagi tugas, berbagi pikiran, dan berbagi perasaan, serta tolong menolong. Nah, manfaat dan hikmah dari sikap toleransi ini itu meringankan beban orang lain yang membutuhkan bantuan, mempererat tali persaudaraan, dan mempermudahkan segala urusan. Nah, kalau contoh kerukunannya dalam kehidupan sehari-hari itu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, saling menasihati dan mengingatkan, dan yang ketiga itu tidak merendahkan orang lain. Dan materi terakhir saya akan menjelaskan tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, Islam itu kan agama yang damai, agama penuh toleransi, dan agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menentang segala tindak kekerasan. Nah, ada 5 hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam, yaitu agama, nyawa, harta, nasab, dan kehormatan. Nah, ada beberapa faktor penyebab kenapa bisa terjadi tindak kekerasan. Yang pertama itu faktor sosial. Faktor sosial itu bisa terjadi karena frustasi atas terhambatnya dan tercegahnya usaha untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada faktor situasi, ada faktor pribadi manusia untuk melakukan sesuatu, terus ada faktor sumber daya manusia, ada juga faktor media massa, itu bisa melalui internet atau dari TV atau dari koran, dan ada juga faktor kebudayaan dan faktor karena adanya kekerasan individu dan kelompok yang terjadi di masyarakat, merupakan imbas dari ekspresi kultural yang tidak tersalurkan. Nah, tindak kekerasan itu memiliki banyak dampak negatif seperti runtuhnya nilai moral, hilangnya rasa aman di kehidupan masyarakat, tidak ada kenyamanan dalam kehidupan sosial, dan munculnya hukum rimba yang dimana yang kuat yang berkuasa. Dan hikmah perilaku menghindarkan diri dari tindak kekerasan itu
memberikan rasa aman kepada orang lain, hidup menjadi lebih harmonis, mendapatkan ketenangan dari setiap aktivitas, dan terhindar dari kekerasan yang mengancam keselamatan diri sendiri. Nah, contoh perilaku menghindari diri dari tindak kekerasan adalah mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, terus tidak mengikuti organisasi-organisasi yang memiliki nilai negatif, dan tidak terlalu mengikuti perkembangan berita-berita kekerasan yang banyak di media sana. Nah, begitu saja penjelasan materi ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.